Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Sulistiarli dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111029. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia strategik. Manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen sumber daya manusia atau istilah kerennya hukum resource. Bagian hukum resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. MSDM sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi manapun. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu 1. Perencanaan sumber daya manusia. Analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan, perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar juga penempatan formasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena berbagai peraturan memberi peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan serta semakin kompleksnya formasi jabatan yang akan diisi. Proses pengangkatan dan pemberhentian ini meliputi 1. Rekrutmen calon pelamar pekerjaan. Kedua, seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Dan ketiga, mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. C. Pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. 1. Keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan. 2. Pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Upah pada dasarnya dalam mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil pekerjaannya. D. Penilaian kinerja pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penelitian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja ini meliputi 1. Penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. Kedua, analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai. Ketiga, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Pelatihan dan pengembangan perusahaan. Dapat melatih karyawannya serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perusahaan secara teknologis. F. Keselamatan dan kesehatan kerja. Manajemen sumber daya manusia berfokus pada 1. Perancangan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatannya. Kedua, penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai.
Ketiga, penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan. Dan keempat, perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Selanjutnya, penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya: 1. Saling menghormati hak-hak antar karyawan atau pegawai. Kedua, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Dan ketiga, melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar, memperagakan peluang baru. Tidak hanya itu, tujuan selanjutnya adalah menerapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan mampu mencapai tujuannya. Manfaat manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Keempat, penanganan informasi ketenaga kerjaan. Kelima, penelitian. Selanjutnya, manajemen sumber daya strategi. Strategi manajemen sumber daya manusia adalah rumusan mendasar mengenai pendayagunaan sumber daya manusia sebagai usaha mempertahankan dan meningkatkan kemampuan terbaik sebuah perusahaan industri untuk menjadi kompetitor yang mampu memenangkan dan menguasai pasar. Adapun fungsi-fungsi dan tugasnya sebagai berikut. Pertama, melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. A. Persiapan. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan SDM dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. B. Rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. 3. Seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dan sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup kurikulum vintage. 2. Pengembangan dan evaluasi karyawan tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing, serta meningkatkan kinerja yang ada. 3. Memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dan dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi para tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. C. Proses manajemen strategik. Proses manajemen strategik terdiri dari beberapa tugas yang berkaitan. 1. Mendefinisikan bisnis dan misi. Untuk menetapkan tujuan, seorang pemimpin harus sudah mengembangkan opini mengenai kondisi masa depan yang mungkin dan diinginkan oleh organisasi. Opini ini dinamakan visi. Mungkin tidak sama pastinya dengan mimpi atau sama pastinya dengan penyataan tujuan. Inti pentingnya adalah visi menjelaskan sisi pandang masa depan yang beberapa kali lebih baik daripada saat ini. Kedua, menghadirkan audit eksternal dan internal. Hal mendasar dari rencana strategik adalah memilih arah tindakan perusahaan yang masuk akal, berkaitan dengan kesempatan dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan dan kekuatan serta kelemahan internal yang dimiliki. 3. Menerjemahkan misi dalam tujuan strategis. Mengatakan misi adalah mengevaluasi dan bertindak melalui kerjasama publik dan swasta untuk meningkatkan sistem energi. D. Jenis perencanaan strategik. Strategi pada tingkat koperasi
mengidentifikasikan portofolio bisnis secara keseluruhan terdiri dari hubungan perusahaan dengan yang lain. Misal strategi diversikan perusahaan memberikan dampak perusahaan akan diperluas dengan menambah jalur produk baru. Banyak perusahaan yang melakukan usaha untuk mencapai keuntungan kompetitif sebagai semua faktor yang memungkinkan organisasi didiversifikasikan produk atau jasa dan produk jasa pesaing untuk meningkatkan presentasi pasar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.